Saya Soleman Matipana, Ketua Umum dari Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN, bersama-sama dengan GASKAN menyatakan mendukung Tentara Nasional Indonesia, mendukung Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia 2025, dan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo semuanya teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa, jangan terpecah belah karena Tentara Nasional Indonesia adalah garda terdepan untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dan menjadi benteng pertahanan terakhir untuk terus menegakkan NKRI. Semangat! Sahabat GASKAN, dalam rangka Gerakan Suara Keadilan Netizen mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, mendukung TNI Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan mendukung Undang-Undang TNI dalam rangka revitalisasi TNI menuju TNI yang lebih baik. Maka Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN akan mengadakan aksi damai bersama dengan Aliansi Masyarakat Depok pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 ini, yang bertempat di depan kantor Wali Kota Depok. Karena kita ketahui bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh adik mahasiswa ini, di mana katakan bahwa barometer daripada pergerakan ini adanya di Universitas Indonesia, sehingga kita mengadakan aksi damai di lingkup Kota Depok. Dan salah satu tujuan atau permintaan kami bahwa pemerintah Kota Depok mengadakan suatu ruang diskusi, ruang bertukar pikiran dengan mengundang adik-adik dari universitas di sekitar Kota Depok, katakan itu Universitas Indonesia dan lain-lain sebagainya, di mana kita bisa bertukar pikiran dalam suatu forum untuk memberikan penjelasan, untuk mencari tahu apa yang menjadi pertimbangan adik-adik sehingga begitu dahsyatnya, kerasnya menolak Undang-Undang TNI tahun 2025 ini. Semangat GASKAN! Ini adalah revisi ya, jadi sudah ada undang-undang sebelumnya, sudah ada undang-undang yang mendahului, yang setahu saya itu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, di mana begitu banyak membahas sehubungan dengan Tentara Nasional Indonesia. Jadi ini hanya perubahan yang bukan dari awal, dan perubahannya itu tidak signifikan semua pasal, hanya ada beberapa tambahan-tambahan ya kalau saya melihat ya. Mungkin secara garis besarnya itu hampir sama, cuman ada penambahan-penambahan yang dipikirkan oleh pemerintah perlu untuk direvisi. Nah, ketika mungkin teman-teman mahasiswa tidak terlalu paham dengan hal ini, dan juga memang kita ketahui ini kan pemicunya ketika ada suatu rapat ya, rapat setahu saya itu rapat DPR RI di Hotel Fairmont yang membahas tentang rancangan undang-undang TNI ini. Nah, ramelah meledak, ramelah akhirnya demo berjilid-jilid oleh mahasiswa, baik itu di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan di daerah-daerah yang lainnya. Harapan saya bahwa memang ada adik kita mahasiswa ini yang memang bagian atau salah satu bagian daripada sosial kontrol masyarakat di dalam atau saat ketika melakukan demonstrasi ini, benar-benar paham seutuhnya bahwa apa yang mereka perjuangkan, supaya perjuangan mereka itu benar-benar maksimal dan tidak sia-sia, katakan seperti itu. Karena ketika hanya berdemonstrasi tanpa mengetahui esensinya,
Ya, itu disayangkan juga. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita mahasiswa paham bahwa ini adalah perubahan dari Undang-Undang 34 tahun 2004 ini, melengkapi, memperkuat ya. Nah, tinggal dikaji nanti apakah ini sesuai dengan apa yang mereka khawatirkan, ada ketakutan, ancaman dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka kemudian melakukan aksi damai ya. Jadi tidak hanya karena kajian sesaat atau mungkin adanya arahan-arahan tertentu sehingga kemudian berdemo, tetapi tidak mengkaji lebih dalam apakah perubahan-perubahan ini memang signifikan dan berbahaya bagi negara, bagi masyarakat Indonesia dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini adalah revisi dari undang-undang sebelumnya, undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang nomor 34 tahun 2004 yang telah mengatur sedemikian banyak hal sehubungan dengan Tentara Nasional Indonesia. Jadi itu kalau saya perihal penjelasan tentang hal RUU TNI ini. Oke, mengenai masalah menarik itu ya Pak, kemarin banyak mahasiswa yang demo. Kalau menurut Bapak Pak, apa sih sebenarnya yang diributkan? Ya, jadi ini memang yang menjadi menjadi hal yang kita dengar di medsos bahwa adik-adik mahasiswa itu mungkin masyarakat juga ada ketakutan TNI itu menjadi penguasa kembali, berkuasa gitu ya, dibandingkan ketika sama seperti Orde Baru. Secara khususnya berlakunya suatu prinsip dwi fungsi ABRI atau dwi fungsi TNI seperti zaman di Orde Baru, Orde Baru yang sebelumnya ya, di mana memang kekuasaan TNI itu sangat signifikan, sehingga sehingga masyarakat kemudian takut hal ini bisa terjadi kembali gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, saya tadi berusaha mencoba beberapa poin mencatatkan ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang dipikirkan oleh adik-adik mahasiswa dan mungkin masyarakat tertentu. Dan ini data yang saya coba lihat dari akunnya Puspen TNI, Pusat Penerangan TNI. Yang pertama itu di pasal 7 sehubungan dengan ruang lingkup operasi militer selain perang. Nah, dulu memang ketika peralihan dari Orde Baru ke Reformasi, TNI itu dibalikan ke barak istilahnya, ke markas. Jadi benar-benar hanya mengurusi tentang perang ya. Akan tetapi di tahun 2004 ini Undang-Undang 34 tahun 2004 itu sebenarnya sudah dituliskan, dijelaskan secara terstruktur